ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Perut nih, apa yang antum makan? Berkaitan dengan makan halal ini jamaah, subhanallah, itu punya pengaruh besar kepada kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Orang yang makan haram dan tidak peduli, bedanya ada orang makan haram dan dia takut. Artinya dia makan riba, dia makan riba dalam kondisi, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kau ampuni aku ya Allah. Dan ada orang yang makan riba, yang masuk ke perutnya adalah hasil-hasil haram, dia nggak peduli, dia mengatakan, oh udahlah kau jangan ikut aliran-aliran yang mengatakan haram. Kan ada yang berfatwa halal, kita ikut yang halal. Nah, ada orang-orang yang tidak peduli dengan hal itu, dengan apa yang masuk di perutnya anak-anaknya, di perut istrinya. Dan kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasaba. Akan datang satu masa di mana orang tidak peduli lagi dengan apa yang dia usahakan. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang penting dia bisa makan. Maka jaga perut kita dari segala yang Allah murkain untuk masuk ke perut kita. Makan di jalanan. Dia sejatinya, kalau kita bisa makan di rumah, makan di rumah. Karena kita tahu dengan apa yang dimasak oleh istri kita. Kadang kalau orang makan di luar, makan bakso ya, kita tahu tiap hari berapa ton babi hutan masuk ke Jakarta. Berapa banyak dari Jambi itu disebutkan. Yang ketahuan ya, ketahuan 7 ton celeng dijual di pasar Jakarta. Kita kalau beli di luar, itu kemungkinan ada yang kita makan. Apalagi daging-daging olahan. Daging-daging olahan yang nggak tahu ini daging apa. Maka kita perlu berhati-hati karena kita malu sama Allah. Memasukkan sesuatu yang Allah murkain. Sedangkan kita bisa makan yang halal. Beda dengan orang yang darurat. Kita melihat nih, selama ini kita makan apa semuanya sudah halal? Atau kita nggak peduli? Oh, berarti kita harus makan di restoran yang ada label halalnya? Enggak juga. MUI Surakarta itu menentang mati-matian label halal. Ketua MUI itu, dia mengatakan, Ustaz, saya tahu yang bisa ngurus label halal ini yang punya duit, Ustaz. Warung-warung kecil gimana? Mereka nggak akan pernah punya label halal. Padahal yang dia jual halal. Muslim yang jual, Muslim yang taat. Itu MUI Surakarta. Ya, wallahu a'lam, mungkin antum punya kebijakan sendiri. Tapi yang jelas kita berhati-hati makan. Di warung-warung kecil kalau kita lihat penjualnya memang Masya Allah, kita lihat Muslim yang taat kepada Allah SWT, fadl. Kalau enggak, kalau lihat gayanya, aduh bahaya nih. Karena ada sate apa? Sate kambing plus anjing. Itu ditanya nih orang ini, ketangkep nih. Ya, udah berapa lama jualan? Alhamdulillah sudah 2 tahun. Udah 2 tahun dia jualan. Nah, dia bersyukur dia sama Allah bisa makan. 2 tahun kata dia. Terus berapa campur? Iya, 1 kilo daging kambing, 2 kilo daging anjing. 2 tahun bayangkan. Berapa orang yang makan di tempat dia? Di pinggir jalan dia jual. Murah, alhamdulillah, zen, enak banget satenya di sana. Udah murah, besar-besar lagi. Kita harus hati-hati jemaah. Ini kehati-hatian seorang muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dikasih makan sama mantan budaknya dia. Kasih kue lah, dia makan. Kayaknya Abu Bakar lagi lapar, sehingga dia tidak tanya dari mana kau dapat ini. Dia makan.
Setelah Abu Bakar makan, mantan budaknya mengatakan, Abu Bakar, kau tahu dari mana ini aku dapat ini? Oh iya, dari mana kau dapat ini? Dulu aku ini pura-pura menjadi peramal. Akhirnya orang yang aku ramal itu benar ternyata. Dia kasih hadiah aku ini. Langsung sama Abu Bakar dimasukkan tangannya, dia muntahkan yang dia masukkan. Dia meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana aja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas jadi tempat dia. Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal dan thayyib.